Sahabat GPIB, dimanapun saudara berada pada saat ini, Shalom. Apa kabar? Saya yakin bahwa kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Kalau toh ada yang mengalami pergumulan tertentu, yakinlah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberi semangat untuk kita untuk menjalani hari-hari hidup ini. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengar bersama, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami sepanjang malam. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca firman Tuhan. Dan karena itu kami mohon agar Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Sahabat GPIB, pada kesempatan ini sebelum kita membaca, saya mau menyampaikan bahwa saya Pendeta Martinus Tetelepta, Pendeta Emeritus GPIB, yang sekarang ini berdomisili di wilayah pelayanan GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Mari kita bersama-sama mendengar pembacaan dari Roma pasal 12 ayat 9 yang mengatakan, hendaklah kasih itu tulus, ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Demikian ayat 9 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12. Saudaraku, kalau kita perhatikan bersama bahwa judul dalam perikop ini itu nasihat untuk hidup dalam kasih. Setelah pasal 1 sampai dengan pasal 11, Paulus menjelaskan dasar-dasar hidup orang beriman, orang Kristen. Maka kemudian mulai dari pasal 12 dan terutama pasal 12 sampai dengan 15, di situ Paulus minta kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya di Roma, agar apa yang mereka pahami, mereka mengerti tentang kekristenan itu dipraktekkan. Apa yang mereka hayati itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu kita lihat judul renungan kita pada pagi hari ini bahwa jauhi jauhi kepura-puraan dan kejahatan. Dari Roma 12 ayat 9 ini, kita diajak oleh Paulus untuk betul-betul mau menghayati kasih itu dengan baik. Kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kita hayati dengan baik. Lalu kemudian kita praktekkan. Bukan saja menghayatinya, tapi itu hendak dipraktekkan. Sebab itu dia bilang, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Anugerah Tuhan, kasih itu sebagai anugerah Tuhan bagi orang beriman. Karena itu harus diberlakukan secara tulus dan ikhlas, jangan pura-pura. Bencilah yang jahat itu, jauhilah yang jahat, jangan munafik.
Jangan berpura-pura. Penekanan di sini diakibatkan karena dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya orang-orang Kristen yang ada saat itu juga, tidak semua, tapi ada yang memang dalam perilaku hidupnya bertentangan dengan apa yang disampaikan. Nampaknya mereka sulit untuk melaksanakan itu semuanya. Nah, karena itu Paulus memberi nasihat untuk jemaat di sini, supaya dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari, mereka perlu menghayati satu hal, yaitu kasih itu. Kasih itu harus dihayati, tapi juga harus dipraktekkan. Ya, dihayati oke. Lalu dilanjutkan dengan perbuatan yang nyata, prakteknya dalam kehidupan mereka dengan benar. Kalau kita perhatikan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 11, Paulus berkali-kali menegaskan bahwa orang berdosa oleh iman, orang berdosa itu diselamatkan, dibebaskan oleh imannya kepada Kristus. Tapi jangan dia berpikir bahwa karena dia dibebaskan oleh Kristus, ya marilah dia berbuat dosa saja, karena toh Kristus akan membebaskan dia, akan mengampuninya. Bagi Paulus, dalam pasal 6, ya, sebelum pasal pembacaan kita, dalam pasal 6, barang siapa telah mati bersama Kristus dalam baptisan, ia bangkit pula untuk menempuh kehidupan bersama Kristus. Dia yang sudah mati bersama Kristus, dia bangkit bersama Kristus untuk menjalani hari-hari hidup sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia dari Kristus itu. Dengan perbuatan yang dimaksud tidak akan membuat orang Kristen, jadi orang Kristen yang berbuat baik tidak akan membuat orang Kristen itu dibenarkan. Tidak akan membuat orang Kristen itu benar. Melainkan orang Kristen yang karena imannya kepada Kristus, dia dibenarkan gitu. Maksudnya bukan perbuatan yang baik itu supaya dia diselamatkan. Bukan dia beramal supaya dia mendapat sesuatu. Tidak. Tapi dia sudah dapat sesuatu, makanya dia beramal. Itu yang dimaksud. Jadi berbuat baik itu adalah karena dia sudah berbuat baik. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, Martin Luther mengatakan bahwa bukan buah yang baik, tetapi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Bukan buah yang baik menghasilkan pohon yang baik, tapi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya bahwa Paulus mau mengajak orang percaya untuk melakukan apa yang benar lewat sikap dan perbuatan yang nyata. Pasal 12 sampai 15, Paulus meminta orang yang percaya kepada Kristus. Ya, dia meminta orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Kristus. Jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Itu harapan dan permintaan, penegasan dari Paulus. Karena itu dalam ayat renungan kita jelas sekali. Yang pertama kita perhatikan di situ, dia bilang kasih itu tulus, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jauhi yang jahat. Artinya kalau orang mengasihi, karena Kristus sudah mengasihi dia, dia harus menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang celah, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu hal yang kedua gitu. Jadi yang pertama dia harus tulus dan ikhlas, dan yang kedua ialah dia harus membenci kejahatan dalam prosesnya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita jalani hari ini dengan tetap berpaut pada apa yang Yesus minta dari kita. Dimanapun kita berada,
kepada siapapun juga, dengan siapapun juga. Mari. Apakah itu teman dalam persekutuan kita, teman di tengah-tengah masyarakat? Apakah itu seiman dengan kita atau tidak? Mari kita berlakukan kasih itu secara baik kepada semua orang. Bahkan Paulus minta, Yesus minta. Paulus menegaskan apa yang diminta oleh Yesus, yaitu kepada musuh pun, orang yang membenci kita, kita lakukan kasih itu, kita nyatakan kasih itu, menghargai, menopang, dan memberikan perhatian kepadanya juga. Saudara-saudaraku, mari kita jalani hari ini dengan tetap ingat, hendaklah kasih itu ikhlas, hendaklah kasih itu tulus, jangan pura-pura, jauhi yang jahat dalam sikap hidup kita, apakah di kantor, di rumah, dalam keluarga, dalam masyarakat, kita lakukan itu dengan baik. Saudara-saudara, selamat menjalani hari baru ini, selamat melaksanakan tugas masing-masing, dan biarlah kasih Kristus senantiasa menyertai kita dalam segala keberadaan kita, dimanapun dan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini, pada pagi ini, sebelum kami memulai kegiatan kami. Biarlah kasih anugerah Tuhan Yesus itu kami hayati bersama, dan kemudian kami boleh amalkan bersama di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Dalam keluarga, terutama juga di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Bantu kami, tolong kami, kuatkan kami. Apabila ada warga jemaat atau umat Tuhan yang mengalami kesulitan, para sahabat GPIB yang saat ini sedang bergumul, kami doakan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Dan apabila mereka juga sedang bergembira karena ulang tahun, karena ulang tahun perkawinan, juga kenaikan pangkat golongan, kami doakan mereka semua agar mereka diberkati Tuhan dan mereka menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk negara-negara yang sedang berperang, perdamaian dunia biarlah Tuhan ciptakan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah negara-negara yang sedang bertikai, dan biarlah ada solusi yang terbaik agar negara-negara yang sedang bertikai itu boleh mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berkati dan sertai pemerintah Indonesia, berkati dan sertai seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, juga untuk kehidupan bergereja, untuk GPIB dengan segala aktivitasnya. Tuhan berkati GPIB, baik itu di tingkat sinodal, majelis sinode, unit-unit misioner, begitu juga di tingkat wilayah di Mupel. Tuhan berkati juga pengurus Mupel dan seluruh jemaat yang ada di Mupel. Tuhan berkati warga jemaat masing-masing. Kiranya warga jemaat masing-masing boleh menjadi teladan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Tuhan sertai mereka yang ada di desa-desa terpencil. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tapi juga di kota-kota yang ramai, Tuhan juga sertai mereka agar mereka berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Bimbing dan tuntun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan seluruh aktivitasnya. Biarlah kami semua selalu dalam tuntunan dan pemeliharaan. Berkati dan sertai mereka yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan sertai mereka di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.